Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota Tribunnews Kompas Gramedia Group. Hari ini saya sedang berada di kantor PT Angkasa Pura II nih, bersama dengan Eksekutif General Manager Pak Agus Haryadi. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, mohon izin Pak, aku mau bahas soal geliat penerbangan nih, geliat penerbangan di masa pandemi. Pandemi 6 bulan ke belakang ini, kabar penerbangan bagaimana nih? Ya, jadi seperti kita ketahui bersama, mungkin masuk di akhir Februari 2020, COVID-19 ini sudah mulai masuk ke Indonesia. Nah, kemudian airport, salah satu gerbang masuk ke Indonesia, ini juga kemudian terdampak. Nah, ya kita masih ingat betul case pertama COVID-19 ini dirilis pada waktu itu, case yang di Depok, yang kemudian akhirnya mengatur pengaturan di airport ini juga terdampak ya, sampai kemudian puncaknya di bulan Mei menjelang Lebaran. Ini pengaturan terhadap transportasi publik ini semakin ketat, termasuk juga di airport. Nah, kita tahu saat itu orang yang terbang harus menunjukkan surat tugas, kemudian menunjukkan rapid test atau PCR dengan masa berlaku yang sangat pendek ya, hanya 3 hari. Kemudian juga harus mengisi beberapa persyaratan kesehatan seperti kartu kawasan kesehatan, alat card ya, HAC. Nah, memang kondisi saat itu kita sendiri masih agak gampang sebenarnya, ini wabah apa, kemudian treatmentnya seperti apa, sehingga kemudian salah satu yang diyakini efektif adalah kemudian mencegah orang itu untuk berpindah tempat. Nah, tentu kalau kita ngomongin soal perpindahan tempat, orang bergerak, salah satu elemennya adalah airport, karena itu airport termasuk yang diatur. Nah, tentu dampaknya jadi sangat signifikan. Penerbangan kita turun hampir 90%. Jadi hanya sekitar kurang lebih 10-11% saja. Yang itu pun mayoritas hanya penerbangan kargo. Nah, tetapi kemudian setelah Lebaran Idul Fitri, ini kan kita tahu ya, di masa Idul Fitri ini memang khususnya di Indonesia terjadi mobilisasi puluhan juta orang yang kita sebut tradisi mudik. Kemudian nanti sebaliknya ada arus balik. Nah, sebagian besar mudik itu menggunakan moda transportasi udara, yang itu kemudian boleh dibilang sangat ketat. Sehingga kemudian dampak ke industri penerbangan ini cukup dalam. Ya, kita menyebutnya kita terdepresiasi atau terkontraksi cukup dalam dari kondisi normal sebelumnya. Nah, sekarang kondisi sudah mulai membaik setelah 6 bulan. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa nature-nya manusia itu memang harus berhubungan, harus bergerak. Sehingga kemudian beberapa ketentuan pemerintah yang mengatur tentang pembatasan juga sudah mulai dilonggarkan. Kita mungkin tahu ya, ada Pergub 47 yang dulu mengatur soal SIKM, Pergub DKI ya. Kemudian beberapa daerah juga kemudian masih memberlakukan pengawasan lokal di wilayahnya. Jadi ada yang memperlakukan PCR, kemudian swab test dan lain-lain. Ini tujuannya memang untuk membatasi pergerakan seperti itu. Nah, sekarang kondisi kita sudah lumayan membaik. Kemudian geliat trafik penerbangan juga sudah mulai terlihat ya. Kalau di kondisi normal sebelum pandemi ini kan traffic kita
itu sekitar 200.000 penumpang, antara 180 sampai 200 Per hari, Pak? per hari. Oke. Nah, kemudian traffic untuk pergerakan pesawatnya peak of landing itu sekitar 1.200-an. Nah, sekarang memang masih jauh dari angka itu, tetapi juga sudah berbeda dengan kondisi pada saat bulan Mei. Nah, bulan Mei ini memang selama 6 bulan terakhir ini kondisi yang kita terdepresiasi paling dalam. Sekarang kita sudah ada di average kurang lebih 460 per hari. Kalau dibandingkan dengan angka 1.200 memang masih jauh. Penumpang juga kalau tadi antara 180 ribuan sehari itu, sekarang kita sudah ada di angka di atas 40 ribuan per hari. Jadi insya Allah ini tanda-tanda pergerakan, tanda-tanda penerbangan ini mulai bangkit memang sudah ada. Oke, siap. Yang menarik juga tadi 6 bulan gitu kan. Aku mau nanya lebih dalam lagi soal dampak, Pak. Dampak apa yang terjadi dari Bandara Suta ini selama pandemi? Ya tentu kita memperoleh pelajaran yang sangat berharga dari case ini. Selama barangkali kurun waktu 3-4 tahun ke belakang, kita ini boleh disebut banjir penumpang. Iya. Bayangkan penumpang bisa sampai di angka 200.000, tempat mana lagi yang bisa memobilisasi massa sebanyak itu dalam waktu 1 hari. Nah, pandemi ini kemudian memberi pelajaran berharga buat kita. Bandara kita memang cukup sepi, apalagi pada saat kondisi penerbangan sangat ketat, dan dampaknya tentu sudah sangat jelas. Traffic kita menurun drastis. Aspek-aspek lain juga terdampak. Nah, kita juga melihat di sini di Soekarno-Hatta, bandara sebesar ini dengan kapasitas 70 juta penumpangan ya, per tahun, kami lakukan penutupan di Terminal 1. Ya, jadi kita shutdown. Kemudian di Terminal 2 kita juga lakukan penutupan juga untuk Terminal F. Semuanya kita arahkan untuk efisiensi. Bagaimana kita mensiasati antara jumlah penumpang yang harus kita layani dengan kapasitas yang tersedia. Nah, kami memberlakukan beberapa mode operasi yang kami sebut. Jadi ada mode yang kita sebut dengan slowdown operation, ada yang kita sebut mode minimum operation, normal operation, dan kalau yang paling parah sampai kemudian sebuah bandara tidak diterbangi itu namanya shutdown operation. Nah, tapi alhamdulillah Soekarno-Hatta tidak sampai pada mode shutdown ya, karena walaupun kondisi yang paling parah sekalipun di sekitar bulan Mei kita masih dapat penerbangan di atas 100, walaupun mayoritas dari penerbangan kargo. Nah, jadi kami harus mensiasati. Demikian juga dengan pola operasi. Pola operasi ini kita dinamis sekali. Mungkin Mas Dika bisa melihat ya, awalnya Citylink beroperasi di Terminal 1C, Lion di Terminal 1A. Begitu kita tutup, kita pindahkan ke Terminal 2. Belum lama di Terminal 2, Citylink harus kita pindahkan lagi ke Terminal 3. Semuanya karena dinamisasi dari operasional di Soekarno-Hatta ini. Oke, siap. Aku mau nanya soal strategi nih dalam pemulihan ini bagaimana, Pak? Ya, tentu kita harus berinovasi, harus kreatif juga. Pertama, kita harus meyakinkan dulu bahwa penerbangan ini adalah menjadi moda yang aman. Kita paham, masyarakat pasti tanya-tanya apa jaminannya di sebuah tempat, di sebuah kapsul besar bernama pesawat udara, orang merasa aman dari COVID-19 ini. Nah, jadi kami punya konsep bagaimana memikirkan penumpang itu dari pre-flightnya, kemudian pada saat in-flightnya, dan pada saat post-flightnya. Pre-flightnya
Jadi ketika seorang calon penumpang akan ke bandara, ini kita harus edukasi mereka bahwa begitu keluar rumah sudah harus taat pada yang namanya protokol kesehatan. Kami sudah bekerja sama dengan beberapa penyedia jasa transportasi di Soekarno-Hatta untuk juga memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Jadi seperti taksi, kita mintakan untuk menyediakan hand sanitizer, kemudian kendaraannya disinfeksi, kemudian drivernya juga dipastikan adalah driver yang bebas dari COVID-19. Nah kemudian kalau sampai di bandara, kita sudah lihat sendiri bahwa beberapa infrastruktur peralatan yang ada di bandara sudah kita sempurnakan, sudah kita sesuaikan untuk kemudian menghindari potensi penyebaran COVID. Contohnya Contoh lift dengan pedal, kemudian yang touchless, kemudian kita punya handrail di travelator yang kemudian secara otomatis bisa kita sinari dengan UV. Demikian juga sinar UV yang kita pasang di baggage claim. Beberapa inovasi masih terus kita kembangkan. Nah kalau yang rutin kita lakukan seperti proses mendisinfeksi terminal khususnya yang kemudian dilalui oleh penumpang atau orang yang banyak gitu ya, ini sudah kita lakukan rutin setiap hari. Kemudian SOP juga kita berlakukan. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada pengunjung bandara yang barangkali lupa tidak memakai masker, ya kita ingatkan ini kawasan yang wajib untuk memakai masker. Nah, strategi lain yang sedang kita kembangkan adalah kita sedang mengkampanyekan apa yang disebut dengan safe travel campaign. Jadi safe travel campaign adalah bagaimana kita mengkampanyekan sebuah penerbangan yang aman, yang sehat, yang higienis. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa salah satu hal yang kita lakukan memastikan kondisi di terminal, physical distancing kita jaga, kemudian termasuk di dalam pengaturan secara umum. Jadi mungkin rekan-rekan tidak menyadari ya bahwa sebenarnya Soekarno-Hatta ini sekarang dibatasi penerbangannya. Kita itu hanya diperbolehkan untuk melayani penumpang itu 50% dari PWS. Apa yang dimaksud dengan PWS? PWS adalah penumpang waktu sibuk. Jadi katakanlah dulu di kondisi normal penumpang kita 200.000, ya PWS-nya berarti kurang lebih separuhnya. Nah kemudian di maskapai, di badan usaha angkutan udara ini juga dibatasi, mereka hanya boleh mengangkut dengan load factor 70%. Nah ini untuk menjaga COVID ini kemudian ya supaya bisa kita antisipasi lah. Oke, siap. Pak, coba yakinkan kepada masyarakat kalau misalnya saya terbang aman loh gitu ya. Apa yang Bapak yakinkan misalnya? Ya sebenarnya begini, kita ini menghadapi COVID ini juga terus terang aja sampai saat ini vaksin belum ditemukan. Lagi proses lah. Yang kedua, ini barang tidak kelihatan. Sekarang di beberapa hari terakhir ini justru gejalanya itu semakin aneh. OTG segala macam. Jadi lebih banyak orang yang tanpa gejala yang justru ternyata positif. Nah karena itu beberapa model atau beberapa standar juga sudah kita sempurnakan juga. Nah, hal yang paling dikhawatirkan oleh para pengguna jasa penerbangan ini kan pertanyaannya adalah apakah di sebuah kapsul di dalam pesawat di cabin ini di mana berkumpul, let's say lah katakanlah dipasang atau di tempat duduk itu ditempati 70%, artinya dalam kondisi maksimal. Apakah bisa menjaga gitu? Nah, ini kan
saya juga coba tanya-tanya ke rekan-rekan di maskapai teknologi apa yang mereka gunakan. Mereka kan pesawat yang rata-rata produksinya di atas tahun 2000 ini kan sudah menggunakan teknologi HEPA. HEPA itu singkatannya High Efficiency Particular. Jadi itu kayak semacam teknologi penyaringan udara ya. Kalau cerita dari mereka yang paham dengan teknologi itu, kira-kira indikatornya sederhana. Kalau ada toilet yang terbuka, kemudian aromanya tercium keluar, itu kira-kira ya HEPA belum bekerja lah. Tapi kalau misalnya kondisinya seperti itu terjadi, ada toilet yang terbuka kemudian kita tidak bisa mencium, itu artinya HEPA itu bekerja. Nah, memang kalau kita lihat ya teknologi pesawat zaman sekarang sangat berbeda ya. Kalau zaman dulu mungkin zaman generasi di bawah tahun 2000-an masih ada tuh bau gitu ya, aroma yang tercium dari toilet dari pesawat, kira-kira seperti itu. Oke, siap Pak. Saya mau nanya soal layanan-layanan nih Pak. Layanan-layanan dari AP2 sendiri khususnya di Bandara Suta bagaimana Pak? Ya, layanan ini juga kita sesuaikan. Pertama, beberapa model pelayanan yang sifatnya face to face, berhadapan. Kalau memang itu bisa dihindari, kita alihkan dengan menggunakan teknologi. Ini yang terbaru masa transisi itu ya, new normal? Ya, menuju normal kan seperti itu. Okay. Jadi contoh sekarang kalau dulu ya kita menyediakan petugas information gitu ya. Sekarang kita ganti dengan teknologi namanya VICA ya, video assistant. Jadi kalau nanti ada penumpang atau calon penumpang yang bertanya begitu, cukup menggunakan monitor, kemudian kami dari balik sana itu sudah bisa memberikan penjelasan. Kemudian juga itu kontak ya, jadi menghindari kontak itu ya, benar, intinya menghindari kontak. Kemudian beberapa peralatan kita sesuaikan seperti parkir yang tadinya harus memencet tombol, kita hindari, kita gunakan teknologi sensor atau touchless. Demikian juga lift dan lain sebagainya gitu. Selain tentunya yang sudah standar kami lakukan seperti proses disinfeksi dan lain-lain, pasti kita lakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi ini. Oke. Pak, ini geliat penerbangan udah ada lah, udah misalnya udah kelihatan gitu, tadi ada pertumbuhan gitu. Kalau dikhawatirkan ada klaster baru nggak sih Pak? Ya, ada kerumunan di situ. Ya, alhamdulillah sih sejauh ini kita kan bekerja berdasarkan SOP yang ada. Jadi otoritas kesehatan yang dalam hal ini di Bandara Soekarno-Hatta adalah kantor kesehatan Pelabuhan, ini juga melaksanakan SOP-nya. Nah, selama 6 bulan ini, kalau kita mendengar ada klaster perkantoran, kemudian sekarang terakhir malah klasternya sudah berpindah lagi, namanya klaster keluarga. Saya berharap moga-moga tidak terjadi di klaster airport. Nah, tapi kalau dilihat dari tipikalnya, kelihatannya airport ini kan orangnya kan cepat berganti ya, datang pergi, sehingga kemudian kemungkinan untuk menjadi klaster ini kecil di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, potensi justru yang terjadi malah di sekitar perkantorannya, seperti di kantor saya sekarang, ada kantor pusat ya. Ini yang kemudian karena di situ kan ada konsentrasi, ada pengumpulan orang dalam waktu yang lama dan jumlah yang cukup banyak. Nah, sejauh ini alhamdulillah untuk di Bandara Soekarno-Hatta, kalaupun ada ya penumpang yang terdeteksi atau suspek itu, bisa kita antisipasi dengan beberapa teknologi yang sudah kita pasang, thermal scanner, kemudian rapid test dan lain sebagainya. Rapid test ini kita sediakan di terminal dan jangan salah ya,
sehari-harinya ada aja juga yang tapi reaktif ya, yang reaktif. Reaktif ya, itu belum. Ya betul. Ya memang kan sekarang ini metode untuk mendeteksi kan sifatnya masih indikatif ya. Jadi indikatif itu maksudnya belum tentu benar juga, tetapi dari tanda-tandanya, dari indikasinya sudah layak kita dalam tanda petik kita curigai gitu. Misalnya suhu tubuh tinggi, kemudian kalau dilakukan rapid test hasilnya reaktif, walaupun itu juga belum tentu, tapi indikasinya memang sementara itu. Gitu. Oke, siap. Mau nanya nih, ini pertanyaan terakhir nih, destinasi mana nih yang udah ramai nih? Jadi gini, kalau Soekarno-Hatta ini kan sebenarnya sebagai bandara internasional kan punya dua fungsi ya, melayani penerbangan internasional dan penerbangan domestik. Tetapi kita tahu bahwa penerbangan internasional ini sekarang masih sangat dibatasi. Sebagian besar penerbangan internasional ini hanya melayani penerbangan repatriasi, pengembalian warga negara Indonesia yang ada di negara lain. Sementara untuk penerbangan domestik ini 5 besar favorit ya yang selama ini ada sedikit pergeseran. Dulu Surabaya menjadi destinasi favorit. Sekarang Surabaya nomor 2. Yang sekarang tertinggi justru Makassar. Makassar, kemudian Surabaya, baru kemudian Medan, Kepulauan Namu, kemudian Denpasar. Nah, yang terakhir adalah Pontianak. Itu ada 5 besar. Biasanya Jogja masuk dong. Jogja ini fenomenanya agak aneh. Dia itu menjadi 5 besar dari hari Jumat sampai dengan Minggu. Oh gitu. Tapi di hari lain relatif bintang. Kalau diakumulasi kemudian dibuat data secara average, 5 besarnya yang saya sebutkan. Jogja menjadi keluar dari 5 besar. Tapi fasilitas umum nih kan DKI udah zona merah, Tangerang Raya zona merah lagi, kayak TOD dan segala macam masih di ini, Skytrain masih di. Sementara fasilitas-fasilitas itu kita istirahatkan. Oh gitu. Ya, jadi TOD kita belum fungsikan kembali. Jadi kita masih buka ya untuk kemudian parkir kita arahkan. Ya, kita tahu bahwa kondisi TOD saya kira antara supply dengan demand-nya ini juga cukup padat di situ, sehingga saya kira selaras dengan pemberlakuan PSBB di Kota Tangerang dan Banten pada umumnya kita tidak. Demikian juga Skytrain. Skytrain juga sementara kita istirahatkan. Shuttle bus juga. Kalau shuttle bus yang antar terminal tentu kita hidupkan, gitu. Kita aktifkan sebagai pengganti dari Skytrain. Saya kira seperti itu. Ya, ini juga kita kebutuhannya kita sesuaikan. Tadi pola operasi kita dinamis, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Artinya kalau selama ini dengan penumpang yang 200.000 itu memerlukan Skytrain, nah sekarang kalau misalnya penumpangnya hanya sekitar 20-30.000 ya cukup lah. Oke, siap. Pak, ini terima kasih banyak waktunya nih Pak. Oke. Ini banyak manfaatnya obrolan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.